Halo sahabat, kami kembali lagi untuk menambah pengetahuan dan wawasan Anda. Tetapi sebelum masuk video, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini agar saya lebih semangat untuk memberikan fakta-fakta menarik untuk Anda. Apakah Anda pernah mendengar mitos membangun jembatan dengan tumbal kepala? Ya, kepala manusia. Kerap kali kita sering mendengar hal tersebut warawiri di telinga kita dan dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Apakah hal ini memang benar adanya? Atau hanya mitos belaka bahwa dengan kepala manusia dapat menghasilkan jembatan yang kokoh dan tidak mudah rusak dimakan zaman? Daripada penasaran, mari kita kupas sejarah ini. Pada beratus-ratus tahun yang lalu, sebelum adanya teknologi dan pengetahuan yang masuk ke Indonesia, maka Indonesia menjadi salah satu negara terbelakang yang kekurangan akan ahli di bidang infrastruktur dan pembangunan. Semua warganya hanya menggunakan sarana dan prasarana seadanya yang dapat dibuat oleh mereka sendiri. Semua mulai berubah saat adanya salah seorang insinyur-insinyur yang datang ke Indonesia. Mereka semua adalah orang Belanda. Dengan datangnya para menner ini, mulai adanya sedikit pembangunan. Cerita dimulai dari sebuah desa yang bernama Gehol. Pada saat itu, semua warga desa Gehol masih menggunakan rakit untuk menyeberangi sebuah sungai. Ketika para insinyur itu melihat aktivitas warga, maka insinyur tersebut memberitahukan kepada salah satu kepala desa Gehol tersebut bahwa lebih baik jika sungai ini dibangun jembatan. Dari itu semua warga Gehol mulai bergotong royong untuk membangun sebuah jembatan. Tidak hanya di Gehol saja, bahkan di luar desa Gehol yang mendengar tentang pembuatan jembatan mulai mengikuti untuk melakukannya juga. Tetapi dari semua jembatan yang dibuat, tidak satupun jembatan yang kokoh dan bertahan lama. Lalu tanya lagi seorang kepala desa yang paling disegani dan punya keberanian berbicara dengan bangsa bule. Bagaimana cara membuat jembatan yang kokoh dan tahan lama? Dengan sedikit tersenyum, insinyur tersebut menempelkan telunjuknya di kening kepala desa Gehol. Ya, dengan kepala manusia yang berada di pikiran kepala desa tersebut. Dengan jawaban itu, pembuatan jembatan akan dibangun ulang. Karena tidak ada yang mau memberikan kepalanya secara ikhlas, maka dicarilah wadal atau korban dengan cara penculikan. Dan anehnya pada saat itu jembatan-jembatan yang dibangun dengan menggunakan kepala manusia menjadi kokoh dan tahan lama. Oleh karena itu masyarakat sekitar tambah percaya akan hal itu. Mitos penculikan saat pembangunan jembatan hingga detik ini masih terdengar dan selalu menakutkan warga Gehol. Tengok saja misalkan jembatan terpanjang di sana, yaitu jembatan Cigunung. Jembatan dengan panjang lebih dari 100 meter tersebut dibangun antara tahun 1983 sampai 1984. Hingga kini tetap berdiri meski tanpa perawatan. Hanya saja pagar-pagar pembatas jembatan yang mulai hancur satu persatu karena termakan oleh iklim dan cuaca. Dibandingkan dengan insiden robohnya jembatan yang dibangun lebih mudah sesudahnya, padahal dari segi panjang dan beban yang ditanggung jelas tak seberat beban yang ditanggung jembatan Cigunung. Lalu benarkah ada kepala yang sengaja ditanam dalam tiang-tiang jembatan tersebut? Kisah demi kisah yang diungkap membenarkan hal itu. Para orang tua kampung Gehol menceritakan bahwa ada beberapa kepala dan tubuhnya sekaligus yang sengaja dikubur demi memperkuat tiang jembatan. Tercatat satu laki-laki dan satu bocah perempuan yang jadi tumbal demi mempermudah aktivitas warga menyeberangi sungai Cigunung. Jika Anda tertarik ingin melihat buktinya, gampang saja. Konon katanya hadirlah di jembatan Cigunung tepat tengah malam di malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, tepat di tempat hingga menjelang fajar, dan kata warga sekitar mengatakan akan ada anak kecil di ujung jembatan yang dengan santainya duduk sambil mengguncangkan kakinya seolah ia sedang mainan ayunan. Duduk dengan tenang sambil bersenandung menghadap kali yang berjarak tidak kurang dari 5 meter dari tempatnya duduk. Dan juga seseorang yang akan dengan senantiasa melindungi tubuhnya dengan sebuah sarung. Ia layaknya penduduk biasa yang hendak pergi ke musola untuk menunaikan sholat. Layaknya orang kedinginan, ia menutupi seluruh tubuhnya dengan sarung. Begitulah sejarah kepala yang dijadikan tumbal untuk sebuah tiang jembatan. Jadi semua hanya salah paham yang diberikan oleh seorang insinyur. Gimanapun itu semua sekarang hanyalah sejarah belaka, jadi tidak usah dikhawatirkan lagi. Jika kalian suka dengan video ini, mari like dan share ke sosial media Anda, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.